jawaban dari saksi ahli tentang distribusi ya. Saksi ahli fakta menyatakan bahwa kolegium lama itu seakan-akan menghambat distribusi dokter spesialis. Ya. Padahal sebetulnya distribusi spesialis itu adalah tanggung jawab Menteri Kesehatan, tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab kolegium atau organisasi profesi. Itu suatu kesalahan yang betul-betul tidak bisa ditolerir ya, karena sama sekali tidak benar ya. Nah ini kolegium lama itu seakan-akan menghambat distribusi. Itu satu pernyataan yang saya kira kurang tepat ya. Nah kemudian ada lagi tentang peran dari kolegium ya, peran dari kolegium dalam proses pendidikan ya, dari proses pendidikan, dan seakan-akan dengan sistem yang baru ini yang berdasarkan undang-undang kesehatan, bahwa pendidikan spesialis itu ada dua macam ya. Ada dari versi universitas, university based, dan versi hospital based. Nah, saya tanyakan bahwa yang sistem sekarang ini ternyata tetap memakai standar kolegium atau standar kompetensi, standar pendidikan dan standar kompetensi yang disusun oleh kolegium lama. Jadi kolegium ini tidak mempunyai, belum menghasilkan apa-apa. Jadi, dan jelas dengan surat SK Menteri Kesehatan, ya sudah jelas bahwa kolegium ini betul-betul di bawah penguasa, dalam kekuasaan pemerintah. Dan ini tidak lazim di negara-negara yang di negara lain. Tidak ada kolegium yang walaupun namanya berbeda-beda ya. Di Amerika itu namanya American Board of Medical Specialties, di Australia namanya Australian College of Physicians, di Malaysia juga demikian, Malaysian College of Physicians. Itu mereka tidak dibentuk oleh pemerintah. Tidak ada sama sekali, sehingga dengan dibentuknya oleh pemerintah ini sangat berpotensi terjadi intervensi kepentingan ya. Kita tahu bahwa jabatan Menteri Kesehatan adalah jabatan politik, dan disinilah posisi keilmuan nanti bisa dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik. Dan ini suatu anomali yang terjadi di dalam dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Prof, saya kembali kepada pemikiran sistem. Apa yang terlihat sekarang kan di bawahnya adalah sebetulnya behaviornya. Yeah. Dan behavior itu dibangun struktur, tapi yang lebih utamanya adalah bagaimana mental model, bagaimana lensa mata. Dan lensa mata itu adalah lensa mata omnibus law yang hari ini namanya undang-undang. Tapi kita tidak melihat itu, Prof. Tapi kita melihat lebih khusus bagaimana lensa mata, lensa melihat tentang kepentingan kolegium. Tadi Prof lihat bahwa kolegium itu dihubungkan dengan distribusi, kolegium dihubungkan dengan apa tersedianya alat dan yang lain. Kira-kira gimana sih, Prof? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa distribusi dokter atau dokter spesialis itu bukan tugas kolegium. Ya. Tugas kolegium itu membuat standar pendidikan dan standar kompetensi. Ya. Dan distribusi dokter ini sama sekali adalah tugas dari pemerintah, Kementerian Kesehatan. Jadi kalau sekarang ini jangan menyalahkan tidak bisa mendistribusikan dokter ya di seluruh Indonesia, itu bukan kolegium yang salah, itu salah pemerintah. Tidak punya kebijakan yang mendukung supaya distribusi ini berjalan dengan baik. Dan saya kira kita ingat pada waktu saya lulus dan Prof lulus kan mungkin perbedaannya nggak terlalu lama, bahwa kita itu dengan senang hati didistribusikan ke seluruh Indonesia, dan sesudah itu kita juga ada yang jadi pegawai negeri, ada yang tidak, dan kita sekolah. Dan setelah sekolah pun juga kita didistribusikan kemana-mana, dan itulah yang kemudian menjadi center-center. Kayak Dasaraf menjadi 13, anak yang sekian banyak. Ini mungkin orang lupa sejarah ini, Prof. Mungkin Prof bisa ceritakan sedikit. Ya, saya kira dulu memang dalam pendistribusian dokter itu atas instruksi Presiden namanya, Dokter Impres. Dan mereka diberikan privilege. Jadi kalau mereka sudah bertugas di luar Jawa misalnya 5 tahun atau 3 tahun, mereka punya prioritas untuk mengikuti pendidikan spesialis ya. Dan mereka diberikan biaya untuk itu. Dan sekarang ini tidak jelas gitu ya.
Jadi sekarang ini semua kebanyakan tadi memang ada beasiswa, tapi itu sedikit sekali, tidak semua. Jadi lebih banyak bahwa dokter-dokter itu adalah bersekolah biaya sendiri. Dan ini yang menyebabkan apa namanya, mereka tentu tidak bisa mengikuti apa yang mau pemerintah. Pemerintah tidak ikut campur dalam proses itu. Dan juga kalau kita lihat ke depan dengan keterbatasan pemerintah sekarang, apakah kemudian pemerintah yang sudah menjanjikan membiayai pendidikan dokter itu akan berjalan, Prof? Ya, itu yang saya khawatir. Karena dananya terbatas dan sebagainya. Politis, jadi bisa aja. Ya, politikus kan hari ini bilang A, besok B. Secara politis ya itu dikatakan demikian. Tapi kenyataannya nanti kita lihat saja. Karena sekarang ini kan penempatan dokter itu memang termasuk spesialis itu tidak mudah, ya. Karena bergantung pada pemerintah daerah juga, ya. Bergantung pada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Saya kira itu yang sangat penting ya diperhatikan, bahwa kolegium ini, yang tuntutan ini kan kita ada bahwa SK dari Menteri Kesehatan itu menunjuk anggota-anggota kolegium, yang itu tidak biasa. Saya ingin kembali ke mendasar bahwa kolegium ini kan lebih banyak kolegium dokter spesialis. Sementara kan pembangunan kesehatan kita bukan tergantung dokter spesialis, betul. Adalah tergantung kepada pelayanan primer. Dan kita lihat bagaimana pelayanan primer kita jauh panggang dari api. Penyebarannya, kualitasnya, dan yang lain-lain. Nah, bukankah suasana yang dibangun sekarang ini jadi waste sebetulnya, sementara yang dibutuhkan oleh rakyat untuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan primer yang betul-betul menghasilkan kualitas layanan, sehingga 9 dari program kita, 9 program universal health coverage itu nggak tercapai gitu. Mungkin kaitannya gimana, Prof? Ke nih ribut-ribut yang secara politis sebetulnya. Iya, sebetulnya pelayanan kesehatan di tingkat primer itu sangat penting ya. Dan itu yang lebih banyak diperlukan dokter. Dan itu yang lebih sebetulnya dikaitkan dengan pendidikan dokter spesialis. Betul. Berdasarkan area, luasan. Jadi memang selama ini sebetulnya Kementerian Kesehatan tidak banyak terlibat dalam proses untuk pendidikan ini. Nah, baru sekarang kan memberikan apa namanya, yang tadi, Prof, beasiswa dan sebagainya. Atau kan sebetulnya tadi, Prof, yang mengatakan bahwa tentang hospital based dan university based. Hospital based dan university based itu kan sebetulnya secara undang-undang sebetulnya tempatnya sama, Prof. Harusnya sama. Jadi kita tidak bisa menghasilkan kualitas dokter yang berbeda dengan sistem yang ini. Harusnya sama. Sehingga kolegiumnya itu betul-betul kolegium yang betul-betul mumpuni, yang bisa mempunyai kapasitas untuk membuat suatu standar secara nasional. Saya kira itu aja. Sebetulnya terakhir, Pak, bagaimana mungkin kolaborasi untuk masa depan itu bisa terjadi kalau cara-cara kolaborasi itu dilakukan dengan cara belah bambu seperti itu? Ya mestinya, seharusnya ya, dalam hal ini organisasi profesi termasuk kolegium yang ada sebelumnya itu, dan organisasi profesi itu harusnya merupakan mitra dari pemerintah, ya. Sehingga ada perbaikan, sehingga bukan tiba-tiba membubarkan kolegium yang ada, kemudian dengan kekuasaan itu, dengan suatu hal yang tidak lazim di negara-negara yang beradab. Karena itu hari ini kita ke PT UN, karena itu kita ke PT UN, kemudian juga 2 hari lagi ada sidang di Mahkamah Konstitusi bahwa pembentukan kolegium yang ada sekarang ini itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu sudah jelas, pasal 28 ayat 1C ya. Iya, 1C. Saya kira itu. Terima kasih.